Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi. Hari ini akan menjelaskan mengenai materi peduli kesehatan, waspada penyakit degeneratif. Bapak Ibu, kesehatan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi kurang berarti. Ya, itu yang dikatakan Dr. Edi dalam CD-CD kesehatan. Bapak Ibu perlu banyak mendengarkan CD-CD kesehatan yang luar biasa itu. Bapak Ibu pernah atau sering dengar ini enggak ya? Stroke, jantung koroner, hipertensi, kanker, diabetes, gagal ginjal, osteoporosis, osteoartritis, hepatitis. Ya, oke paling enggak tadi sudah mendengar dari saya. Oke, ini adalah penyakit degeneratif Bapak Ibu, yaitu penyakit kerusakan tubuh. Ya, eh, disebabkan karena usia atau karena polusi dan sebagainya. Yang paling merusak tubuh itu adalah pengawet dan pewarna makanan. Ya, sekarang semakin banyak ya, hampir semua makanan saat ini beli di toko dan itu ada pengawetnya dan seringkali ada pewarnanya untuk bisa menarik. Ya, meskipun secara legal, secara aturan pemerintah itu belum berbahaya, tapi secara ilmu gizi itu sangat berbahaya. Itulah yang disebut sebagai radikal bebas ya. Radikal bebas adalah atom O yang kehilangan elektron sehingga tidak stabil. Karena tidak stabil, dia berusaha mengambil elektron dari sel-sel yang lain, dan kalau dia dekat dengan sel tubuh, maka dia akan mengambil elektron dari situ. Dan terjadi reaksi berantai. Sel-sel yang bagian-bagian sel yang rusak karena elektronnya berkurang, dia akan mengambil dari sel yang lain, dan begitu seterusnya sehingga terjadi reaksi yang berantai kerusakannya. Ya. Kalau dia merusak pembuluh darah, maka akan terjadilah jantung koroner. Kalau merusak sel, tergantung lokasi dan intensitasnya, terjadilah kanker, diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, jadi radikal bebas ini jadi pemicu Bapak Ibu ya, penyakit degeneratif ya. Dulu radikal bebas yang paling paling atau satu-satunya radikal bebas itu cuma radiasi matahari dan oksigen ya, cuman itu. Ini radiasi apa? Dua hal ya, matahari dan oksigen yang menghidupi tapi sekaligus juga merusak. Jadi disinilah luar biasanya Tuhan mengatur alam supaya terjadi keseimbangan ya, tidak terjadi keabadian, maka dua-duanya dirusak, tubuh kita dirusak oleh baik matahari maupun oksigen, meskipun itu kita butuhkan. Tetapi dalam perjalanan hidup di dunia, manusia menciptakan perusak-perusak yang lain ya, ada polusi, kemudian gaya hidup, stres, pola makanan ya, itu semuanya menyebabkan penyakit degeneratif ya, karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini sel remaja seperti ini digambarkan ya. Dinding selnya masih tipis, gampang sekali ditembus makanan. Kemudian inti sel masih bagus gitu ya. Sehingga di sini gula, protein, lemak yang sudah dicernakkan itu bisa masuk ke dalam sel dengan baik dan kemudian diolah di situ, sedangkan sisa metabolismenya bisa dengan mudah keluar. Nah, beginilah kemudian terkena radikal bebas itu merusak inti sel, dan lemak trans itu menggantikan lemak omega 3 menjadi dinding sel. Maka yang terjadi adalah dinding sel menebal. Karena menebal, maka gula, protein, dan lemak tidak bisa masuk, sulit untuk bisa masuk, sedangkan sisa metabolisme sulit untuk keluar. Ya, sehingga selnya disebut sel tua. Dan karena gula, protein, lemak tidak bisa masuk menjadi sel lemak, maka terjadilah diabetes tipe 2 ya, diabetes yang kalau dari ilmu kedokteran itu reseptornya insulin itu kurang bagus dan lain-lain ya, tapi sebetulnya itu cuma karena terselubungi lemak trans saja sehingga tidak bisa masuk ya, obesitas, kanker dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu mengukur usia sel kita ya. Sel kita itu bisa diukur sebetulnya. Ada alatnya yaitu namanya Carada Scan. Ini ada di ADC ya. Bapak Ibu datang aja ke ADC untuk mengukur berapa sih usia tubuh Bapak Ibu yang sebenarnya berapa. Sekarang mungkin usia penanggalan atau usia kalendernya 30, tapi bisa saja usia tubuhnya 45 ya. Maka Bapak Ibu akan bereaksi seperti pada orang-orang usia 45.
terhadap penyakit jantung, terhadap diabetes, dan sebagainya. Jadi diukur saja Bapak Ibu usia tubuhnya. Nah, jadi penyakit degeneratif itu sudah masuk kalangan generasi muda, bahkan semakin meningkat. Ini statistik secara faktual ya, 1 dari 2 kematian adalah karena penyakit jantung koroner atau stroke. 1 dari 3 kematian karena kanker. 1 dari 3 orang menderita osteoporosis dan osteoartritis. 1 dari 5 orang kelebihan berat badan. 1 dari 10 orang mengidap diabetes. Jadi ini adalah yang ada sekarang di sekitar kita. Jadi mari kita tingkatkan kualitas kesehatan keluarga kita dengan sehat optimal. Apa itu sehat optimal? Sehat optimal tidak hanya menyangkut satu faktor, tapi menyangkut berbagai macam faktor, yaitu punya kelola pikiran positif, punya istirahat yang cukup, ya, olahraga yang rutin, dan nutrisi yang seimbang. Tapi hari ini saya akan bicara tentang nutrisi. Seperti diketahui, setiap hari kita kena gempuran radikal bebas. Diinginkan atau tidak diinginkan, bagaimanapun juga Bapak Ibu akan terkena ini. Karena polusi di sekitar Bapak Ibu sudah meningkat. Karena itu kita perlu punya tamengnya atau ya tameng ya, atau perisainya, yaitu yang disebut antioksidan. Apa itu antioksidan? Ya, zat yang memiliki banyak elektron, yang bisa menyuplai elektron untuk radikal bebas. Sehingga kalau dia berdekatan dengan radikal bebasnya tidak menyerang sel, tapi menyerang antioksidan tadi dan menjadi netral. Antioksidan itu sebenarnya ada vitamin, Bapak Ibu ya. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin D itu semua antioksidan. Dan mereka punya lokasi kerja yang berbeda-beda ya. Vitamin E misalnya itu daerah kulit, di daerah organ genital ya. Kemudian vitamin C itu di paru-paru, di mana lagi mata juga, di vitamin A itu di mata juga, dan sebagainya ya. Setiap vitamin punya tempat dinas masing-masing gitu ya. Nah, sekarang nutrisi yang seimbang itu seperti apa sih? Kalau saya dulu berpendapat Bapak Ibu, bahwa kita itu cukuplah 4 sehat 5 sempurna gitu. Itu pendapat saya dulu ya, sehingga saya paling anti dengan suplementasi dan lain-lain. Dan masih banyak teman-teman saya yang punya pendapat seperti itu ya. Karena yang kita baca adalah buku-buku 20, 30, 40 tahun yang lalu tentang gizi ya. Di mana dijelaskan bahwa 4 sehat itu nasi, kentang, ketela sumber karbohidrat, daging, ikan, telur sumber protein, buah sebagai sumber vitamin, sayur sebagai sumber vitamin, susu untuk melengkapi. Yang tidak pernah dijelaskan di situ adalah jumlahnya gitu ya. Jumlah yang harus dimakan itu berapa. Nah, WHO mengatakan 5 porsi buah dan sayur setiap hari. 1 porsinya adalah 1 gelas aqua tanpa air. Ya. Bapak Ibu bisa tidak memenuhi syarat 5 porsi buah dan sayur 5 warna? Itu yang tidak pernah dicantumkan di dalam buku-buku yang lama. Gitu ya. Jadi kalau sekarang bagaimana? Apakah memang nutrisi kita seimbang? Bahkan Bapak Ibu, kalau kita cukup makan 5 porsi buah dan sayur, tapi kalau itu bukan buah dan sayur yang organik, ya tidak ada gunanya, tidak banyak bermanfaat. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu. Ya. Jadi polusi pupuk kimia, pestisida, pemulihan tanaman sekarang ini luar biasa. Sehingga vitamin yang ada di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran itu sebenarnya antioksidannya sudah menurun ya, karena digunakan untuk bertahan hidup sendiri oleh mereka ya. Kalau diukur mungkin vitaminnya masih banyak, tapi antioksidan di dalam vitamin itu, elektron-elektronnya dalam vitamin itu sudah sangat menurun karena digunakan untuk menangkal polusi, pupuk kimia, pestisida dan sebagainya. Bapak Ibu perlu tahu, buah apel ya, saya orang Batu ya dulu, pernah lama di Batu. Jadi tahu apel itu mulai dari dia dipotongin daunnya, dirempes sampai panen. Itu 25 kali disemprot dengan berbagai macam ini, polusi, pupuk kimia, pestisida dan sebagainya. 25 kali Bapak. Sayur-sayuran semua seperti itu. Katanya yang paling banyak polusinya itu kacang panjang. Itu yang paling sering disemprot itu menurut teman-teman saya tidak tahu ya. Jadi
kualitas daripada makanan yang kita makan itu sudah sangat menurun. Terus jumlahnya yang kita makan juga tidak berubah dari dulu. Ya, kita tidak sulit untuk bisa memakan sampai memenuhi syarat itu, ya, karena terlalu banyak. Akibatnya apa? Kita perlu suplementasi organik. Jadi seperti ini, ya, sel-sel tua ini bisa kita remajakan kembali, gitu ya. Kita remajakan kembali, ya, selama ya minimal 140 hari itu fase permajaan. Tapi karena banyak terus benturan, ya kalau bisa seumur hidup makan ini, gitu ya. Untuk proses permajaan terus, karena akan selalu ada serangan-serangan radikal bebas dari luar, lemak trans dan lain-lain. Nah, kenapa 140 hari minimal? Itu adalah rata-rata usia sel, Bapak Ibu, ya, usia sel tubuh rata-rata 140 hari. Ada yang jauh lebih sedikit, misalnya kulit dan lain-lain itu cepat sekali, gitu ya. Tapi ada juga yang lama. Tapi rata-rata 140 hari. Jadi Bapak Ibu memerlukan ini yang namanya trio fondasi, ya. Ini adalah double X, itu antioksidan yang paling lengkap, ya, belum pernah ada di dunia ini antioksidan selengkap double X. Kemudian salmon omega 3, ya, untuk mencukupi kebutuhan omega 3, ya. Kenapa salmon? Karena salmon itu salmon ini dipanen di Atlantik Utara, ya, daerah Norwegia, daerah yang masih sangat bersih. Kemudian high protein, ya, itu adalah protein yang berarti berisi asam amino esensial, ya, sehingga kita tinggal menyusunnya saja, dan itu sangat perlu digunakan untuk permajaan sel. Oke Bapak Ibu, ya, ini yang saya minum, ya, yang saya minum sehari-hari seperti ini. Jadi Bapak Ibu, jadilah kaya tapi juga jadilah sehat. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang beragama lain.